Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai permintaan terhadap faktor produksi. Setelah kemarin pembahasan mengenai pasar output, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar input, yaitu pasar faktor-faktor produksi. Kita kembali ke permasalahan ekonomi yang dulu pernah kita bahas, bahwa ketika produsen itu melakukan kegiatan produksi, maka dia harus memperhatikan dua hal yang terkait dengan penentuan jenis barang yang diinginkan oleh konsumen. Jadi jenis barang apa yang akan diproduksi, dan yang kedua adalah penentuan mengenai seberapa besar jumlah atau tingkat produksi yang seharusnya dicapai oleh produsen supaya tingkat produksi ini menghasilkan keuntungan yang maksimum bagi produsen. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membahas dari sisi faktor-faktor produksi. Jadi, bagaimana kemudian gabungan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai titik efisiensi yang paling optimal, seperti itu. Nah, pembahasan kita kali ini kita bahas dulu mengenai urgensi analisis penentuan harga faktor produksi. Kenapa sih harus membahas analisis penentuan harga faktor produksi? Kenapa kemudian seorang produsen harus tahu bagaimana menentukan harga dari faktor produksi? Yang pertama, dari sisi pengalokasian faktor produksi. Alokasi faktor-faktor produksi yang efisien dalam suatu perekonomian sebenarnya sesuatu yang sangat penting ya, karena memang alokasi terhadap faktor-faktor produksi ini bertujuan untuk produsen bisa mencapai titik efisiensi, seperti itu ya, titik yang paling optimal, efisien yang paling optimal. Kita tahu bahwa produsen tujuannya adalah untuk dapat memaksimumkan produksi yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber sumber-sumber daya yang tersedia atau yang istilahnya terbatas dimiliki oleh produsen. Jadi dalam suatu perusahaan untuk mengalokasikan faktor produksi itu juga harus dilakukan secara efisien dan optimal. Usaha pengalokasian ini menjadi sangat penting karena upaya ini membantu tujuan dari keseluruhan perekonomian atau tujuan perusahaan itu untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, usaha ini diperlukan untuk melihat dari sisi keuntungan perusahaan tersebut. Sebab suatu waktu gitu ya, perusahaan harus bertahan gitu. Pertahanan perusahaan ini gitu, misalnya ketika ditimpa badai krisis seperti sekarang gitu ya, itu kemampuan bertahan perusahaan tersebut tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dimilikinya secara efisien. Kemudian yang kedua, dari sisi penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian itu kan dimiliki oleh anggota rumah tangga gitu ya. Jadi tenaga kerja ya dari anggota rumah tangga, kemudian tanah, kemudian modal, seperti itu. Nah, pemilik dari faktor produksi ini menyediakan faktor produksi untuk digunakan oleh pengusaha. Maka mereka balas jasa yang didapatkan adalah mendapatkan pendapatan.
Kalau tenaga kerja berarti berupa upah atau upah atau gaji. Kemudian kalau misalnya anggota rumah tangga ini memiliki tanah, maka dia mendapatkan imbal hasil berupa sewa. Kalau dia memiliki modal, maka dia mendapatkan bunga. Atau ketika anggota rumah tangga ini memiliki keahlian entrepreneur gitu ya, maka dia akan mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, pendapatan dari masing-masing jenis faktor produksi ini tergantung dari harga dan jumlah dari masing-masing faktor produksi tersebut yang akan digunakan oleh perusahaan. Tentunya semakin besar akan mendapatkan pendapatan yang semakin besar juga, seperti itu. Nah, jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor produksi tersebut akan menghasilkan suatu barang yang dia itu adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Jadi, pendapatan yang diperoleh anggota rumah tangga itu sama dengan harga dari jumlah barang yang diproduksi dengan faktor produksi yang digunakan tadi. Jadi, istilahnya dalam suatu perusahaan, hasil penjualannya itu merupakan jumlah dari keseluruhan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Tuh. Kalau kita melihat dari sisi pendapatan nasional, itu dari nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu negara, sebenarnya pendapatan nasional itu merupakan jumlah dari pendapatan atas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian, gitu ya. Jadi di samping menunjukkan nilai agregat produksi nasional, pendapatan nasional itu sebenarnya juga menunjukkan jumlah pendapatan dari masing-masing faktor produksi yang ada dalam perekonomian tersebut. Seperti itu. Jadi menunjukkan seberapa besar sih upah itu yang diterima oleh pekerja. Kemudian seberapa besar sewa yang diterima oleh pemilik tanah, atau seberapa besar juga bunga yang diterima oleh pemilik modal. Dan terakhir juga menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik keterampilan entrepreneur. Nah, dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa analisis mengenai permintaan faktor produksi itu akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai tadi penentuan harga faktor produksi. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan mengenai pendapatan dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana distribusi pendapatan tersebut ke berbagai jenis faktor produksi. Karena tadi ada sewa, modal, sewa terhadap tanah, kemudian bunga terhadap modal, kemudian ada keuntungan terhadap keterampilan entrepreneur, dan gaji atau upah terhadap pekerja atau tenaga kerja. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai teori produktivitas marginal. Seberapa besar sih sebenarnya pengusaha itu harus menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kita mencoba mengingat kembali bahwa tujuan perusahaan atau tujuan pengusaha itu adalah dari sisi ekonomi adalah menghasilkan keuntungan yang paling besar atau yang paling maksimal gitu ya. Nah, dengan tujuan ini tentunya ketika dikaitkan dengan berapa besar atau berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan, maka pengusaha tentunya akan menggunakan suatu faktor produksi itu pada titik yang akan menghasilkan keuntungan maksimal gitu. Maka kemudian
yang jadi persoalan adalah bagaimana keadaan keuntungan maksimal itu bisa tercapai. Gitu. Ada syaratnya bahwa keuntungan maksimal itu akan tercapai apabila biaya produksi tambahan, gitu ya, atau harga faktor produksi marginal yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau hasil penjualan tambahan. Kita ingat ya, kalau teman-teman itu dengar kata marginal itu bukan desa yang bukan daerah marginal, bukan, tapi lebih ke dalam teori ekonomi mikro itu adalah kalau produksi marginal berarti ya produksi tambahan, kemudian kalau hasil penjualan produksi marginal berarti adalah hasil penjualan produksi tambahan. Itu ya, jadi syaratnya keuntungan maksimal tadi adalah harga faktor produksi tambahan, gitu ya, biaya faktor produksi tambahannya itu sama dengan hasil penjualan produksi tambahannya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai teori permintaan terhadap faktor produksi pada persaingan sempurna, pada pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar persaingan sempurna. Jadi karena ini pasar untuk pasar input gitu ya, jadi bukan pasar output. Ya sama, gitu. Pasar persaingan sempurna itu berarti kan dengan banyak penjual dan banyak pembeli, gitu. Yang pertama, permisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi pada pasar persaingan sempurna. Jadi asumsi yang harus dibangun ketika kita membahas teori permintaan terhadap faktor produksi di pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang itu harga barang tidak berubah, gitu ya. Walaupun jumlah yang dijual bertambah. Kemudian yang kedua, hanya ada satu faktor produksi yang jumlahnya dapat berubah. Seperti kita tahu kemarin yang bisa berubah itu adalah tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pasar faktor produksi yang dapat mengalami perubahan ini perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan tadi. Jadi tenaga kerja, gitu kan. Tenaga kerja itu dibeli oleh pengusaha atau perusahaan itu di pasar yang sifatnya persaingan sempurna, gitu ya. Jadi ini 3 syarat atau 3 asumsi yang harus dibangun ketika membahas teori permintaan terhadap faktor produksi pada persaingan sempurna, pada pasar persaingan sempurna, pasar input ya. Nah, kita langsung coba ke contoh ketika membahas untuk jumlah pekerja, produksi, dan penjualan. Tabel ini memberikan penjelasan mengenai jumlah pekerja yang digunakan, kemudian produksi fisik, ya produksi barang lah, gitu ya. Produksi barang secara total, kemudian kolom ketiga adalah produksi marginal, kemudian kolom keempat adalah harga barangnya, kolom kelima adalah total revenue produk, gitu ya, atau hasil penjualan dari produksi total. Kemudian kolom terakhir itu adalah harga penjualan untuk produksi marginal atau tambahan produksinya, gitu ya, atau marginal revenue product atau MRP. Nah, kita bisa lihat kolom ini, misalnya tadi yang asumsi yang dibangun itu kan yang bisa diubah adalah tenaga kerja, maka sini yang berubah adalah tenaga kerjanya, gitu ya. Kita lihat apabila tenaga kerja dari 0 ditambah menjadi 1,
ternyata produksi barangnya menjadi 24. Kemudian apabila pekerjanya dari 1 ditambah menjadi 2, berarti ditambah 1 orang ya, menjadi 2, itu kan. Berarti pertambahannya, produksi totalnya meningkat gitu ya, dari 24 menjadi 45, tapi pertambahannya hanya sebesar 21, udah menurun ya, gitu. Karena ini terkait dengan faktor produksi lain, gitu. Nah, harga barang di pasar persaingan sempurna tadi asumsinya adalah sama. Jadi, ya sama harganya 5.000 semua dengan tingkat jumlah penggunaan tenaga kerja yang berbeda. Harganya sama, tetap 5.000 contoh di sini. Nah, total revenue product atau penjualan produksi total itu dihitung dari TPP atau produksi totalnya dikalikan dengan harga. Kolom kedua dikalikan dengan kolom keempat. Nih ya, jadi 120.000 ini hasil dari 5.000 dikalikan dengan 24. 225.000 ini yang baris ketiga, 2 pekerja ini ya, baris ketiga ini, itu adalah hasil kali dari 5.000 dikalikan dengan 45 dan seterusnya, gitu ya. Karena memang ya namanya ini penjualan produksi total, maka tinggal mengalihkan harga dengan produksi totalnya berapa. Sementara untuk menghitung marginal revenue product gitu, atau tambahan dari produksinya itu adalah bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama adalah selisih dari TRP gitu ya. Atau bisa juga dengan mengalihkan produksi marginalnya, tambahan produksinya dikalikan dengan harga gitu. Untuk cara yang pertama tinggal kita lihat di kolom ke-5. Kolom ke-5 tinggal dilihat. Misalnya kita lihat dari baris pertama dan kedua ini. Ini kan di kolom ke-5 dari 0 menjadi 120.000. Maka MRP-nya ya 120.000 selisihnya. Kemudian kita lihat kolom untuk 2 pekerja itu harga penjualan untuk produksi totalnya 225.000. Sementara tadi untuk 1 pekerja 120.000, maka selisihnya adalah 105.000. Itu cara pertama. Cara kedua tinggal dikalikan. Nih ya, di kolom ketiga kalikan dengan kolom keempat. Nih, untuk 1 pekerja misalnya, ya 5.000 dikalikan 24. 2 pekerja 5.000 dikalikan 21 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kita lihat dari sisi kurva. Nah, ini ada 3 kurva. Yang pertama kurva dari TPP, gitu ya, atau total produksi, gitu. Total physical product atau jumlah produksi lah, totalnya berapa. Nah, kita lihat kalau jumlah produksi total ini kurvanya bukan garis lurus ya, tapi dia ya melengkung gitu. Dia awalnya meningkat gitu kan. Ini untuk sumbu datarnya itu adalah jumlah pekerjanya. Kemudian untuk sumbu vertikalnya itu adalah jumlah dari produksinya. Kita lihat dari pekerja 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, awalnya meningkat gitu ya. Tapi akhirnya melandai karena peningkatannya ya tadi, akhirnya bahkan sampai 0 gitu. Sama gitu ya. Kalau di tabel tadi kan peningkatannya 0 di jumlah pekerja 8 menjadi 9. Itu peningkatannya jumlah produksinya meningkatnya 0. 108 tetap 108 gitu ya. Nah, ini kurva untuk total produksi. Kemudian yang kedua adalah kurva untuk MPP, marginal product gitu ya. Jadi tambahan marginal produknya.
atau tambahan dari produksi fisik yang dihasilkan oleh perusahaan. Nih ya, kurvanya garis lurus gitu ya. Dari kiri atas turun ke kanan bawah. Nah, ini menandakan bahwa tambahan barang yang dihasilkan itu semakin menurun. Walaupun jumlah pekerjanya semakin banyak. Jadi tambahan barangnya, bukan ini ya, istilahnya bukan total produknya, tapi tambahan. Itu tambahan, misalnya menambah pekerja menjadi 9 orang itu jumlah barang yang dihasilkan itu bertambah berapa. Nah, itu kurva dari marginal product ini. Kemudian kurva marginal revenue product. Ini ya, yang paling bawah ini. Nah, kurvanya ini sama, garis lurus, menurun juga dari kiri atas turun ke kanan bawah. Gitu. Ini juga menggambarkan apa? Menggambarkan tadi bahwa marginal revenue product itu akan semakin menurun dengan seiring bertambahnya jumlah faktor produksi yang bisa diubah tadi, yaitu tenaga kerja. Gitu ya. Nah, kita lihat dari jumlah faktor produksi yang digunakan. Kalau kita misalkan bahwa hasil penjualan produksi marginal itu sama dengan harga faktor produksi atau marginal revenue product sama dengan upah gitu ya. Karena dalam hal ini kan yang bisa berubah tenaga kerja gitu ya. Nah, kita lihat misalnya untuk harga faktor produksinya misalnya misalkan menjadi 30.000 gitu. Pada waktu perusahaan menggunakan tenaga kerja sejumlah berapapun, maka harga untuk faktor produksi tersebut sebesar 30.000. Kita lihat misalnya di titik 7 ya, 7 pekerja. Ketika jumlah untuk membayar tenaga kerja, tadi kan disepakati 30.000 ya, ternyata hasil penjualan marginalnya juga sama, 30.000. Ini ya, di baris 7 pekerja ini, kolom terakhir. Nah, hal ini kita lihat bahwa penambahan tenaga kerja ini tidak menambah keuntungan gitu ya. Maka pengusaha dalam hal ini tentunya tidak akan menggunakan tenaga kerja baru. Gitu. Bahkan kita lihat kalau dia menambah menjadi 8 pekerja malah turun gitu, MRP-nya. Seperti ini. Nah, disinilah penentuan jumlah faktor produksi ya, dalam hal ini tenaga kerja yang dapat digunakan oleh pengusaha gitu ya. Nah, ini menggunakan kurva MRP dan kurva upah atau kurva gaji gitu. Kurva upah menggambarkan biaya produksi marginal yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh tadi 1 unit tambahan faktor produksi. Ini ya. Nah, ini ada kurva MCF dan MRP. MCF itu adalah marginal cost of factor atau tadi kurva upah gitu ya. Karena tadi faktor produksi yang bisa berubah itu adalah faktor tenaga kerja gitu. Nah, kita lihat ada perpotongan antara kurva MCF dengan kurva MRP di titik E. Ini ya. Titik E, ini kan ada titik A, B, E, dan C. Nah, titik E ini kan menggambarkan bahwa harga faktor produksi atau biaya marginal faktor
itu sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Nih, MRP-nya kan kurva yang biru, kemudian kurva W-nya atau kurva MCF-nya yang mendatar. 30.000 terus gitu kan. Nah, ini mendatar. Nah, perpotongannya titik E. Titik E ini adalah 7 orang ya, 7 orang pekerja. Nah, disinilah titik penentuan jumlah faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kemudian ketika perusahaan misalnya menghadapi tingkat untuk membayar atau tingkat upah yang digunakan untuk membayar faktor produksi itu misalnya naik gitu ya, atau bisa juga turun sebenarnya gitu. Misalnya upahnya naik menjadi 60.000 gitu ya. Maka kita lihat di tabel tadi bahwa keuntungan maksimal akan tercapai jika tenaga kerja yang digunakan adalah 5 orang. Ya, kita lihat tabelnya. Nah, 60.000 ya. Sama dengan jumlah tadi tenaga kerjanya. Untuk bayar tenaga kerja kan 60.000. Nah, ini kan tentunya berbeda. Nah, 60.000 ini berada di titik A, gitu ya. Nah, titik-titik A, B, E, dan C yang terletak di kurva MRP ini, gitu ya. Ini menunjukkan keuntungan maksimal yang bisa dicapai oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi keuntungan maksimalnya ada di A, B, E, dan C, tapi tergantung dari jumlah tenaga kerja, dari tingkat upahnya, gitu ya. Jadi karena titik-titik A, B, E, dan C ini terletak di kurva MRP, tetapi sebenarnya titik-titik ini menggambarkan relasi antara upah tenaga kerja dengan jumlah permintaan tenaga kerja, gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kurva MRP ini bisa disimpulkan sebagai kurva permintaan terhadap tenaga kerja. Atau ya kalau misalnya faktor produksi lain yang bisa diubah selain tenaga kerja ada ya permintaan terhadap faktor produksi lain itu, gitu ya. Nah, seperti itu penjelasan mengenai permintaan faktor produksi di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, teori permintaan terhadap faktor produksi di pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar persaingan tidak sempurna, itu perbedaannya adalah dari sisi harga ya. Si harga di sini harganya bisa berubah gitu. Jadi semakin banyak produksinya, biasanya harganya semakin turun. Gitu ya. Nah, kita lihat jumlah pekerjanya masih sama, produksi totalnya juga sama, produksi marginalnya juga sama. Nah, di sini perbedaannya adalah harga barang. Semakin banyak produksi, maka harganya semakin turun. Gitu ya. Nah, ini harganya berubah ya. Nah, disinilah perbedaan antara tadi, kalau perusahaan menghadapi pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna terhadap barang yang diproduksinya. Kita lihat, kalau misalnya tadi di pasar persaingan sempurna dimisalkan adalah untuk harga upah itu adalah 30.000, kita lihat harga upah yang 30.000 itu bisa dicapai ketika jumlah pekerjaannya di mana. Nah, di sini kita lihat. Berarti dilihat dari MRP-nya ya. Berarti di titik ini, di titik 5 pekerja.
Ini kan 34.000 ya, ya angka yang mendekati gitu ya. Nah, di sinilah titik apa ya istilahnya pertemuan gitu kan antara persamaan antara marginal revenue product dengan upah tenaga kerja ini. Jadi titik optimum dari keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan itu terletak tadi pada persamaan antara bayaran untuk apa ya saya menambah satu unit produksinya dengan hasil penjualannya. Jadi kan untuk menambah hasil untuk menambah 34.000 ini ya, itu kan diperlukan 30.000 untuk membayar upahnya. Berapapun jumlah tenaga kerjanya ya, tambahannya gitu kan. Nah, di sini titiknya di titik 5 pekerja gitu. Nah, disinilah perbedaannya gitu ya. Kalau di pasar persaingan sempurna tadi perusahaan harus menggunakan 7 tenaga kerja, maka di persaingan tidak sempurna ini perusahaan bisa menggunakan 5 pekerja. Ini ya, ini secara grafik bisa digambarkan di sini kan. Kalau kita lihat tadi yang apa namanya pasar persaingan sempurna itu yang titik biru, sementara pasar persaingan tidak sempurna ini titik kuning atau coklat ini ya. Ini kan kalau di pasar persaingan sempurna garis lurus karena harganya sama, itu harga barang sama. Sementara di pasar persaingan tidak sempurna ya harganya bisa turun sesuai dengan jumlah barang ketika semakin banyak maka harganya semakin murah. Nah, ini kan titik pertemuannya dengan MCF gitu ya, kurva yang mendatar ini. Untuk MRP1 yang titik biru ini titik E, sementara untuk yang titik kuning atau MRP2 atau pasar persaingan tidak sempurna tadi di titik 5 pekerja. Jadi semakin rendah ya semakin kecil gitu, memerlukan faktor produknya semakin sedikit. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan yang terkait. Maksudnya seperti ini. Kita kan telah membahas ya bahwa kegiatan pengusaha itu sebenarnya tujuan yang utama adalah secara ekonomis ya, memperoleh keuntungan. Gitu. Maka selama pertambahan penggunaan suatu faktor produksi itu akan menambah keuntungan, maka faktor produksi tersebut akan digunakan juga. Gitu ya. Jadi selama menambah faktor produksinya masih menghasilkan keuntungan juga, masih menambah jumlah keuntungannya, maka faktor produksi tersebut akan lebih banyak lagi digunakan. Gitu ya. Jadi faktor produksi ini, permintaan faktor produksi tersebut terkait dengan apa ya? Tadi terkait dengan jumlah keuntungan yang diinginkan atau yang dapat dihasilkan dari faktor produksi tersebut. Selanjutnya, bentuk kurva permintaan faktor produksi. Tadi, kurva permintaan faktor produksi itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Bahwa artinya makin tinggi harga faktor produksi, maka makin sedikit permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Itu ya. Ya, sama sih sebenarnya. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan atas suatu faktor produksi itu menurun ke bawah? Yang pertama adalah perubahan harga atas faktor produksi kepada permintaan barang. Gitu ya. Perubahan harga faktor produksi atas permintaan barang ini sebenarnya gini, jadi kalau permintaan terhadap faktor produksi itu kan permintaan yang terkait dengan keuntungan tadi ya, kemampuannya menghasilkan barang atau menghasilkan keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Maka apabila harga faktor produksi itu menjadi semakin tinggi atau naik, maka kan biaya produksinya juga naik. Nah, biaya produksi yang mengalami kenaikan ini tentunya akan menaikkan harga barang ini
gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi permintaan. Ketika harga naik, tentunya permintaan terhadap barang menurun, gitu. Maka jumlah barang yang diproduksi oleh produsen tadi sedikit. Gitu. Nah, secara terakhir bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga faktor produksi, gitu ya, biasanya pengusaha akan mengurangi jumlah faktor produksi yang digunakan. Kemudian faktor yang kedua adalah pengaruh penggantian atau efek substitusi antara faktor produksi yang satu dengan faktor produksi yang lain. Ketika faktor produksi itu memiliki barang penggantinya, gitu ya, tentunya ketika harga suatu produksi itu mengalami kenaikan, sementara harga faktor produksi yang lain tetap, maka akan berlaku penyesuaian, gitu ya, terhadap faktor produksi yang harganya naik tadi. Tentunya produsen akan mencari faktor-faktor produksi yang lebih murah dan mengurangi faktor produksi yang mengalami kenaikan harga. Jadi kesimpulannya adalah ketika semakin tinggi harga satu faktor produksi, maka semakin sedikit permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Dan sebaliknya, ketika semakin rendah, tentunya permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan semakin banyak. Faktor yang ketiga adalah faktor terkait dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, di sini hukum hasil lebih yang semakin berkurang ya. Intinya adalah ketika sesuatu itu ditambah, gitu kan, maka pertambahan untuk menghasilkan sesuatunya itu akan semakin menurun. Sama juga dengan faktor produksi ini. Ketika jumlah tenaga kerjanya dinaikkan, gitu kan, maka pertambahan untuk unit produksinya itu akan semakin menurun. Tadi bisa terlihat ya di tabel tadi udah jelas angka-angkanya. Seperti itu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Yang pertama adalah perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. Kemudian yang kedua adalah perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, terakhir kita bahas tentang elastisitas permintaan faktor produksi. Elastisitas permintaan dari faktor produksi ini, yang pertama, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, maka semakin elastis pula permintaan terhadap faktor produksi. Jadi misalnya saya memproduksi suatu barang yang dia itu ternyata punya sifat permintaan yang elastis gitu ya. Maka itu akan berpengaruh juga terhadap faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Kemudian yang kedua, perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan untuk suatu faktor produksi, maka semakin elastis permintaan faktor produksi tersebut. Misalnya untuk menghasilkan suatu barang itu kan tidak hanya satu faktor produksi aja. Misalnya untuk menghasilkan komputer, gitu ya, paling besar harus menggunakan spare part. Gitu. Nah, maka itu kan bagian yang paling besar. Gitu. Maka ketika bagian untuk spare part ini paling besar, maka permintaan terhadap spare part itu paling elastis dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi,
semakin banyak faktor produksi lainnya yang dapat digunakan atau istilahnya untuk dapat menggantikan satu faktor produksi yang lain, maka semakin elastisitas permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Ya, kalau misalnya tadi ya suatu barang itu banyak penggantinya gitu kan, berarti kan ya, ketika dia harganya berubah, orang akan cenderung kalau misalnya naik gitu ya harganya naik, orang akan cenderung mencari yang lebih murah itu ya, elastis permintaannya seperti itu. Kemudian tingkat penurunan produksi marginal. Semakin cepat penurunan produksi marginalnya, maka semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Gitu. Ini yang paling beda ya. Kalau yang lain tuh arah searah gitu ya. Kalau yang ini justru uh, istilahnya ya berlawanan tuh. Produksi marginalnya semakin cepat, tapi justru sifat elastisitasnya tidak elastis atau semakin tidak elastis gitu ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan syarat penggunaan optimal untuk faktor-faktor produksi. Ini bagaimana kemudian gabungan dari faktor produksi itu bisa meminimalkan biaya. Misalnya antara tenaga kerja dan modal yang sama. Maka syaratnya adalah masing-masing faktor produksi harus digunakan sehingga mencapai tingkat di mana MPP modal sama dengan MPP tenaga kerja. Gitu ya. Kemudian harga tenaga kerja dan modalnya berbeda. Maka syaratnya tadi adalah setiap rupiah yang dibayarkan untuk satu faktor produksi itu akan menghasilkan produksi marginal yang sama besarnya. Atau secara rumus matematis seperti ini ya. MPPC ini misalnya capital ya, modal gitu. Dibagi dengan price untuk capital itu sama dengan MPP labor dibagi dengan price labor. Nah, ini gabungan faktor produksi ya, yang memaksimalkan keuntungan itu adalah syaratnya adalah harga faktor produksi harus sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Kembali lagi tadi ke pembahasan awal kita mengenai keuntungan maksimal, bahwa keuntungan maksimal itu akan dicapai ketika harga faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan dari produksi marginalnya. Sama ya rumusnya tadi ya. Secara rumus MPPC dibagi dengan price dari capital juga sama dengan MPP labor dibagi dengan price labor. Jadi price ketika faktor yang berbeda tadi ya, penggunaan faktor produksi yang meminimalkan biaya gitu. Untuk permisalannya tadi kan antara modal dengan tenaga kerja. Ketika modalnya misalnya diubah, kan pastinya harganya juga beda dengan ketika tenaga kerjanya yang bisa berubah. Nah ini karena tadi syaratnya adalah sama, maka sama dengan 1. Demikian penjelasan mengenai permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.